Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita. Selamat siang Bu Epa. Selamat siang Pak Weng. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Pak, baik. Baik ya, meskipun baik tapi kelihatan di wajahnya ada hal-hal yang tidak pas dari hari-hari biasanya ceria. Sekarang kelihatan Ibu Epa kok agak berbeda dengan hari-hari yang lain. Gimana nih hari ini Bu? Ada apa Ibu Epa yang biasanya ceria, tetapi hari ini kok agak kurang semangat, kelihatan kurang semangat nih dari biasa-biasanya. Bisa cerita ke Bapak? Ya, ada ini satu hal sih Pak Weng. Saya diminta untuk mengikuti sebuah lomba pidato dalam bahasa Inggris. Nah, saya agak khawatir karena saya sebenarnya memang bisa bahasa Inggris Pak. Hanya saja saya masih khawatir karena ini perlombaan pidato dan ini dalam tingkat kabupaten. Kalau hanya sebatas untuk berbahasa Inggris dalam percakapan, saya masih percaya diri Pak Weng. Tapi kalau disuruh berpidato dan dalam tingkat kabupaten, waduh, saya masih lumayan merasa takut Pak. Tuh. Ini ada kepercayaan dari sekolah, juga dari wali kelas ya, dari wali kelas juga tentu dari kepercayaan dari teman-teman murid Bu Epa ya. Tetapi Bu Epa sendiri mau ikut lomba pidato bahasa Inggris itu? Saya sedikit tertarik sebenarnya Pak. Saya cukup sedikit tertarik untuk mencoba karena saya belum pernah mengikuti lomba seperti itu Pak. Tapi ya mungkin karena saya belum pernah mencoba dan belum pernah ikut lomba seperti itu Pak. Lalu di perlombaan pertama saya lalu langsung ke tingkat kabupaten nih, jadi saya agak takut nih Pak. Iya, nah karena memang betul, karena kan belum pernah ikut lomba, sekarang diberikan kepercayaan tentu dari sekolah ke Ibu Epa ya. Nah ini kan yang namanya kesempatan belum tentu datang dua kali. Nah kemudian ini ada kesempatan yang sangat baik. Kenapa sekolah juga memberikan kepercayaan ke Bu Epa? Dikarenakan memang kompetensi yang dimiliki bahasa Inggris di Bu Epa itu berbeda dengan kompetensi yang lainnya. Nah, berbedanya di mana? Satu, dilihat dari nilai pelajaran bahasa Inggrisnya kan nilainya A95. Ini di atas rata-rata teman-teman yang lainnya. Ini tinggal bagaimana bisa berbahasa Inggris atau berpidato di hadapan yang lain, terutama membawa nama baik sekolah, membawa nama baik, tentunya juga membawa nama baik keluarga. Tentu ketika ikut lomba jangan dipikirkan saya harus jadi juara. Tetapi yang terpenting saya berusaha terlebih dahulu, usaha dulu, nanti hasil tentu akan mengikuti. Nah itu seperti itu. Bagaimana kalau tawarannya diterima dan nanti kita berlatih supaya Ibu Epa percaya diri, mau tidak Bu? Menurut Pak Weng berarti saya bisa Pak dalam lomba ini? Oh bisa. Bisa ya? Bisa. Makanya saya pasti bisa karena memang ini kepercayaan sekolah ke Bu Epa ini sangat tinggi. Berbeda dengan yang lain. Ini untuk mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Baiklah kalau begitu. Pak Weng bisa bantu saya Pak Weng? Oh bisa. Bantu saya latihan pidatonya ya Pak ya. Bapak pidatonya hebat Pak. Iya. Ajarkan saya ya. Iya. Bu Epa nanti ada tip supaya Bu Epa ini percaya diri. Ya. Ada tip-tipnya. Jadi percaya diri itu memang perlu dilatih. Nah, tentunya yang namanya berlatih tidak 1-2 kali, tetapi harus sering diulang-ulang.
Tip yang pertama adalah tentu kita sebagai umat yang beragama itu harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan seluruh potensi. Ya, seluruh potensi, karena yang namanya Tuhan itu tidak Tuhan itu adil, pada siapapun diberikan potensi yang sama. Tinggal kemauan kita mau atau tidak. Nah, sekarang Bu Epa mau ikut. Nah, yang pertama harus bersyukur kepada Tuhan, potensi yang dimiliki oleh Bu Epa, juga kepercayaan dari sekolah. Jadi yang pertama adalah bersyukur. Kemudian yang kedua, tentu Bu Epa senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan, diberikan kemampuan di dalam melaksanakan pidato bahasa Inggris. Jadi yang pertama bersyukur, yang kedua berdoa. Yang ketiga, Bu Epa jangan lupa berbicara ke orang tua bahwa saya diminta untuk mewakili sekolah ikut lomba bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Selain meminta izin, juga minta didoakan ke orang tua. Ya, karena doa orang tua itu sangat makbul. Nah, yang keempat, lakukan afirmasi. Ya, Bu, lakukan afirmasi ya. Kenapa melakukan afirmasi? Karena supaya lebih percaya diri. Di dalam afirmasi itu ada dua teknik. Ya, ada dua teknik. Yang pertama adalah teknik stop. Ya, teknik stop yaitu tarik napas 3 kali, keluarkan napas 3 kali. Nah, itu kan teknik stop ya untuk afirmasi. Nah, kemudian membuat kalimat-kalimat positif afirmasi, misalkan Ibu senantiasa mengucapkan, misalkan aku selalu percaya diri. Aku selalu percaya diri. Itu kalimat afirmasi itu diulang-ulang. Nah, kemudian selanjutnya adalah berlatih, Ibu. Berlatih bahasa Inggris. Yang pertama berlatihnya di depan dulu, di depan kaca dulu. Yang pertama misalkan 5 menit. Kemudian besoknya 10 menit. Kemudian besoknya 15 menit. Yang pertama di depan kaca. Nah, yang kedua berlatihnya di depan kedua orang tua kita. Nah, kalau di depan kedua orang tua kita juga, orang tua kita diminta supaya saran pendapatnya seperti apa. Nah, kemudian selain di depan orang tua, nanti di hadapan Bapak, berarti di hadapan Bapak, juga di hadapan murid-murid. Teman-teman Bu Epa melakukan berbahasa Inggris minimal misalkan 10 menit. Nah, ini akan melatih percaya diri. Selain melatih percaya diri, nah, Ibu akan lebih termotivasi dan lebih semangat untuk melaksanakan. Kemudian jangan lupa menerima masukan dari guru bahasa Inggris sendiri, dari teman-temannya. Bu, ada yang perlu diperbaiki ininya. Contoh misalkan penampilan ketika berpidato bahasa Inggris, Ibu Epa tangannya jangan selalu dimasukkan ke saku roknya, itu jangan dimasukkan ke saku roknya. Biarkan aja tangan di luar. Nah, itu adalah tip supaya kita bisa percaya diri. Itu seperti itu. Nah, kata kuncinya afirmasi dengan kalimat positif, aku percaya diri. Yang kedua, lakukan latihan setiap hari minimal 10 menit, baik itu di depan kaca atau di depan orang tua, besok harinya di depan guru atau di depan murid-muridnya. Nah, itu adalah bagaimana tips supaya percaya diri. Nah, sekarang selanjutnya Bapak mau bertanya kepada Ibu Epa, yaitu bagaimana rencana aksi Ibu Epa setelah menerima tip dari Bapak? Baik, Pak Weng. Sepertinya saya akan mengikuti apa yang Pak Weng berikan tadi. Ya, saya pasti akan cerita pada orang tua saya bahwa saya akan mengikuti lomba. Nanti saya akan minta bantuan doa juga dari teman-teman saya dan keluarga saya. Lalu saya boleh minta tolong ke Pak Weng. Sebenarnya saya akan minta tolong kepada Pak Weng untuk mengajarkan saya untuk berpidato dalam bahasa Inggris. Mungkin dalam sehari sekali saja, Pak Weng. Itu yang boleh, ya. Ya. Ya, terima kasih. Nanti Bapak akan bantu melatih
Ibu Eva berpidato baik itu di depan Bapak maupun di teman murid-murid. Tentunya ketika di depan murid pun akan didampingi oleh Bapak seperti itu. Supaya apa? Supaya terbiasa berbicara di hadapan orang lain. Jadi seperti itu. Baik, Pak. Iya. Tentunya itu rencana saya, Pak. Terima kasih Bu Eva. Dengan ini kan Bu Eva sudah menyatakan kesediaan, berarti Ibu memiliki rasa tanggung jawab kepada diri pribadi, tanggung jawab kepada keluarga, maupun tanggung jawab kepada sekolah yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Bu Eva untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Tentunya yang perlu ditanamkan kepada Ibu Eva adalah jangan berpikir, wah bagaimana kalau saya tidak jadi juara. Sekolah tidak akan membebankan Ibu Eva harus jadi juara. Yang terpenting Ibu Eva menimba pengalaman dari orang lain sehingga tampil lebih percaya diri. Itu seperti itu Bu Eva. Ada yang mau ditanyakan Bu Eva, silahkan. Tidak ada Pak, sudah cukup jelas. Saya akan berusaha dalam melatih ini supaya saya bisa sukses dalam lomba ini. Terima kasih Pak. Sekarang sudah kelihatan dari suara maupun dari wajah Ibu, sekarang sudah kelihatan semangat, senyum, sapa, dan salam. Sukses selalu dan selalu berlatih. Terima kasih Bu Eva, ketemu besok untuk berlatih hari pertama. Ya Pak, terima kasih Pak. Sampai jumpa. Terima kasih sama-sama Bu Eva. Selamat siang Bu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak dari Bu Eva dan Pak Weng sebagai coach dan sebagai coaching, alhamdulillah dari awal pembicaraan sampai akhir pembicaraan, dari mulai tujuan sampai aksi nyatanya sudah terbentuk, sudah ada flashbacknya dari Bu Eva dan Pak Weng juga sudah ada. Tadi Pak Weng juga untuk menyarankan, terus ngasih solusi juga udah kena, dan Bu Eva juga yang tadinya awalannya nggak percaya diri, bahkan tadi juga menantang bahwa saya ajarin dong Pak, gitu istilahnya, itu udah terbentuk. Untuk tanggung jawabnya ke depannya juga beliau Bu Eva udah siap untuk belajar. Dan setelah tadi hasil diskusinya alhamdulillah Bu, Pak Weng udah kelihatan intinya dari mulai pembukaan awal sampai akhir, atau istilahnya dari mulai tujuannya sampai dengan tanggung jawabnya udah ada kelihatan Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Mala. Terima kasih sekali atas apa yang disampaikan kepada kami, baik itu saya sebagai coach maupun Bu Eva sebagai coaching. Sekarang silakan Ibu Mala dan Bu Eva, silakan.